Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Saat jari Perifee melepaskan senar pada kecapi, sebuah nada musik yang indah dan jernih yang menyentuh hati orang-orang bergema di area tersebut. Bahkan menciptakan riak kecil di air yang bergerak seperti gelombang kecil. Yuan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika mendengar nada musik itu, dan matanya menyipit menatap tangan Perifee yang menari dengan anggun dan terampil di atas kecapi. Sementara semua orang fokus pada ekspresi wajah dan kecantikannya. Suaranya unik dan penampilannya elegan. Aku merasa pikiranku menjadi tenang hanya dengan mendengarkan musiknya. Pikir Yuan dalam hati setelah menyaksikan Perifee memainkan kecapi selama beberapa menit. Jika Perifee ini tampil di dunianya, dia akan langsung menjadi sensasi di seluruh dunia dengan keahliannya. "Permisi senior," suara Cubo tiba-tiba terdengar di telinga Yuan. Yuan menoleh dan melihat Cubo berdiri di belakangnya, lalu dengan cepat berkata, "Oh maaf, aku terlalu asik dengan penampilan nona muda itu." "Jangan khawatir senior, itu reaksi alami semua orang saat mendengar Perifee memainkan kecapi untuk pertama kalinya," kata Cubo lalu melanjutkan penjelasannya. Perifee sebenarnya adalah murid inti yang sering datang ke pavilion naga untuk berlatih kecapi, sehingga para tamu dapat menikmati makanan dan mendengarkan musik yang indah secara bersamaan. Tentu saja dia juga mendapatkan poin kontribusi untuk melakukan ini, jadi dia juga mendapat manfaat darinya. "Ngomong-ngomong, makanan Anda akan siap dalam beberapa menit senior. Sementara itu silahkan nikmati alunan musik kecapi dari Perifee." Yuan mengangguk dan kembali memperhatikan Perifee memainkan kecapi. Setelah mengamati gerakan tangan Perifee selama beberapa menit dan menghafalkan semua gerakannya, Yuan memejamkan matanya untuk sepenuhnya larut dalam musik. "Begitu, jadi begini cara memainkan kecapi," gumam Yuan dalam hati sambil membayangkan dirinya memainkan kecapi di dalam kepalanya, meniru gerakan tangan Perifee sementara suara-suara terus mengalir ke telinganya. Jika seseorang dapat melihat isi pikiran Yuan saat ini, mereka akan terkejut melihat bahwa semua gerakan tangannya meniru gerakan Perifee dengan sempurna, meskipun matanya tertutup. Setelah membayangkan dirinya memainkan zither selama beberapa menit, Yuan mulai menggerakkan tangannya secara nyata, bertindak seolah-olah dia sedang memainkan zither tak terlihat di pangkuannya. Ketika Cubo melihat ini, matanya membelak terkejut, lalu menoleh untuk melihat gerakan Perifee sebelum kembali menatap Yuan, membandingkan keduanya. "Astaga, rasanya seperti aku melihat Perifee memainkan kecapi di depan mataku saat aku menatapnya," gumam Cubo dalam hati, hampir salah mengira Yuan sebagai Perifee karena gerakan tangannya yang tepat dan sempurna. Senior ini juga seorang master kecapi, seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki tanda pengenal emas. Tanya Cubo, sama sekali tidak menyadari bahwa Yuan sebenarnya adalah seorang pemula yang bahkan tidak tahu keberadaan kecapi sampai beberapa menit yang lalu. Seandainya Cubo tahu fakta ini, siapa tahu bagaimana reaksinya. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Yuan datang ke mejanya dan dia mulai melahapnya. Namun sementara mata dan mulutnya terfokus pada makanan di atas meja, telinga dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada musik kecapi Perifee. Beberapa saat kemudian, setelah Yuan dengan mudah menghabiskan semua piring di atas meja, dia kembali memperapikan Perifee memainkan kecapi dengan tatapan fokus, seperti ekspresi wajahnya saat mencoba mempelajari suatu teknik. Sementara itu, Cubo membersihkan meja dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia belum pernah melihat seseorang makan begitu banyak makanan dan begitu cepat sebelumnya. 1 jam berlalu begitu cepat sejak Yuan tiba di pavilion naga, dan Cubo berkata kepadanya, "Senior, waktu Anda di pavilion naga telah habis. Namun jika Anda ingin memperpanjang 1 jam lagi, itu akan dikenakan 10 poin kontribusi." "Biasanya dia bermain selama berapa lama?" Yuan menunjuk Perifee dan bertanya kepada Cubo. "Biasanya acak, tapi biasanya antara 2 hingga 4 jam. Bahkan ada kalanya dia berlatih seharian penuh tanpa istirahat. Aku rasa itu semua tergantung suasana hatinya." "Kalau begitu, saya ingin memperpanjangnya 1 jam lagi," kata Yuan sambil menyerahkan 10 poin kontribusi lagi kepada Cubo. "Terima kasih senior." Cubo membungkuk kepadanya setelah itu sebelum kembali berdiri di pojokan untuk menunggu perintah Yuan. Sementara itu Yuan kembali menonton penampilan Perifee. "Aku agak rindu bermain alat musik.
Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yuan setelah Perry Fei mengakhiri lagu lainnya. Meskipun dulu aku benci bermain alat musik karena ibu dan ayahku selalu memaksaku berlatih sampai jari-jariku berdarah, setelah menjadi lumpuh dan bahkan tidak bisa memegang alat musik selama bertahun-tahun, aku menjadi merindukannya. Yuan menghela nafas dalam hati. Setelah mengamati Perry Fei selama 1 jam lagi, Yuan memutuskan untuk meninggalkan paviliun naga dan kembali ke tower car pelipat gerbang naga untuk melihat apakah Min Li sudah hampir selesai. Bagaimana pengalaman Anda berada di paviliun naga untuk pertama kalinya, senior? Tanya Chubo kepada Yuan setelahnya. Itu luar biasa, kata Yuan kepadanya. Dan dia melanjutkan, terutama penampilan gadis muda itu. Meskipun ada beberapa kekurangan, secara keseluruhan itu pengalaman yang menyenangkan. Kekurangan? Perry Fei? Chubo menatap Yuan dengan mata terbelatau sampai tidak bisa berkata-kata. Ting! Sebuah nada musik yang tajam tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang yang sedang asik menikmati musik, menyebabkan semua orang di sana menoleh ke arah Perry Fei yang tiba-tiba berhenti memainkan kecapi dan melihat ke arah tertentu. Perry Fei tiba-tiba berdiri dan membawa kecapi dengan kedua tangannya sebelum meloncat dari bunga teratai besar. Setelah mendarat di suatu tempat di paviliun naga, dia menyipitkan matanya ke arah seorang pemuda tampan beberapa meter di depannya dan berbicara dengan suara dingin. Aku mendengar apa yang kau katakan barusan, bahwa penampilanku masih kurang. Aku ingin tahu alasan di balik perkataanmu, murid pengadilan utara. Oh tidak, Chubo saat itu tidak sadar mundur beberapa langkah ketika Perry Fei tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kamu yang mengklaim bahwa penampilanku memainkan kecapi itu masih kurang, apa alasan di balik klaim itu? Apakah kamu juga seorang master kecapi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritik aku? Perry Fei menatap Yuan dengan mata menyipit sambil berdiri di atas pagar tipis dengan keseimbangan sempurna. Kualifikasi? Yuan mengangkat alisnya, lalu berkata, meskipun saya bukan master kecapi, saya tidak perlu menjadi master kecapi untuk mengatakan bahwa Anda telah membuat beberapa kesalahan dalam permainan Anda selama 1 jam terakhir. Selama saya memiliki cukup pengalaman dalam musik, saya dapat mengetahui jika ada yang salah hanya dari not dan alurnya saja. Dan ada beberapa not yang tidak mengalir dengan baik selama penampilan Anda. Murid ini... Perry Fei menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata Yuan dan alisnya berkedip tak terkendali. Tetapi dia tidak marah padanya. Bahkan, dia terkejut bahwa Yuan berhasil menyadari kesalahannya. Bahkan merasa sedikit gugup karena dia belum pernah tertangkap basah atau ditegur sebelumnya. Karena semua orang akan menganggap bahwa dia sempurna. Namun, dia tidak ingin mengakui bahwa dirinya seorang murid inti berbuat salah di hadapan 2 murid halaman luar. Siapa namamu? Perry Fei tiba-tiba bertanya kepadanya setelah beberapa saat hening. Yuan. Jawabnya dengan tenang. Murid Yuan kan? Karena kau begitu yakin bahwa penampilanku salah, mengapa kau tidak menunjukkan padaku bagaimana caranya? Perry Fei kemudian meletakkan kecapinya di atas meja dan menatap Yuan dengan ekspresi serius di wajahnya yang anggun. Kau punya pengalaman dalam musik kan? Tentu. Kau pasti bisa memainkan kecapi lebih baik dariku, jika memang begitu. Yuan menatap kecapi indah yang tampaknya terbuat dari sejenis kayu yang tergeletak di atas meja dengan ekspresi agak linglung di wajahnya. Meskipun dia belum pernah memainkan kecapi sebelumnya, dia bukanlah orang yang akan menghindari sesuatu yang belum pernah dialaminya, terutama jika itu berkaitan dengan musik dan alat musik. Lagi pula bagaimana lagi dia akan mempelajarinya jika bukan dengan memainkannya? Itulah yang kupikirkan. Meskipun kau mungkin memiliki intuisi yang tajam untuk musik, kau tidak memiliki kemampuan untuk memainkan kecapi. Perry Fei tersenyum dalam hati setelah melihat wajah Yuan yang kebingungan. Tentu saja, dia lebih suka jika Yuan sebenarnya tidak memainkan kecapi, karena dia tidak akan tahu harus berbuat apa jika Yuan benar-benar memainkan lebih baik darinya. Namun, Perry Fei tidak menyadari bahwa dia telah menggali lubang yang dalam untuk dirinya sendiri dengan memberikan sebuah instrumen kepada Yuan yang secara luas diakui oleh seluruh dunia sebagai anak ajaib nomor 1 dalam sejarah di bidang musik. Dan ketika Perry Fei melihat Yuan meraih kecapi, dia menangis dalam hati. Dia benar-benar akan memainkan kecapi. Perry Fei mengerutkan kening sebelum berbicara lantang. Tunggu sebentar. Ada apa?
Yuan menatapnya dengan ekspresi polos di wajahnya, lalu melanjutkan, "Kau ingin aku memainkan kecapi, kan? Meskipun aku belum pernah memainkannya sebelumnya, aku seharusnya bisa memainkannya sampai batas tertentu." "Ah, kau belum pernah memainkan kecapi?" Perifei menatapnya dengan mata jernihnya yang terbuka lebar, begitu pula dengan Cubo yang mengira dia pasti seorang ahli. "Ahem." Setelah hening sejenak, Perifei berdehem sebelum berbicara dengan suara agak kaku. Tidak apa-apa. Kau bisa mulai memainkan kecapi." "Baiklah." Yuan mengangguk dan menarik kecapi lebih dekat sebelum duduk kembali. Yuan kemudian memejamkan matanya untuk berlatih lebih banyak di dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, Yuan membuka matanya lagi dan menarik nafas dalam sebelum perlahan mengangkat tangannya seolah-olah dia siap memainkan piano. Gerakannya begitu tenang. Aku tak akan pernah menyangka ini akan menjadi kali pertamanya jika dia mengatakannya. Perifei mengerutkan kening saat melihat gerakan lengan Yuan sebelum dia mulai memainkan kecapi. Jari Yuan lembut menyentuh salah satu senar pada kecapi, dan sesaat kemudian, ting! Suara yang sangat jernih dan indah bergema di tempat itu, menciptakan riak tenang di permukaan air, sekaligus membuat jantung Perifei berdebar kencang. Catatan lain segera menyusul setelah itu. Ting! Yuan mulai memainkan kecapi dengan gerakan yang tepat, seperti seorang ahli sejati yang telah berpengalaman bertahun-tahun dengan instrumen itu, memainkan kembali salah satu lagu Perifei sebelumnya. Rahang Perifei ternganga saat melihat ini, dan dia menangis dalam hati. "Anak sialan ini berbohong padaku. Berani-beraninya kau bilang ini pertama kalinya kau memainkan kecapi, padahal kau bisa menghasilkan nada yang sangat perfect." Mintara itu, ketika para tamu lain di paviliun naga menyadari bahwa musik telah kembali, mereka langsung salah mengira permainan kecapi Yuan sebagai permainan kecapi Perifei. "Perifei dari mana-mana ya? Mengapa dia tiba-tiba berpindah lokasi? Siapa peduli dia bermain dari mana? Yang penting musik ini luar biasa. Bahkan menurutku kedengarannya lebih baik daripada beberapa saat yang lalu." Mungkin Perifei menemukan tempat favorit baru yang meningkatkan performanya. Ketika Perifei mendengar ucapan para tamu lain, dia hampir muntah bara di tempat itu, tetapi bagaimanapun dia berhasil menahannya dengan mengatupkan giginya erat-erat. Siapa murid istana luar ini? Jika dia bisa makan di tempat ini, dia jelas bukan orang biasa. Namun, aku sama sekali tidak mengenalnya. Perifei merenung dalam hati dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Satu-satunya hal yang mencegah Perifei kehilangan kesabarannya adalah identitas Yuan yang tidak diketahui. Meskipun Yuan hanyalah murid pengadilan luar biasa, Perifei tahu betul bahwa penampilan luar seseorang sangat bisa menipu dan dia tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya. Lagi pula, tidak ada murid pengadilan luar yang waras saat yang mampu tetap tenang di hadapan seorang murid inti, apalagi menantang mereka dengan cara seperti itu. Denting musik dari kecapi mengalir ke seluruh pavilion naga, terdengar seolah-olah langit sedang bernyanyi, dan Yuan semakin mahir memainkan kecapi seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa menit setelah ia menyentuh kecapi pertamanya, kemampuan dan gerakan Yuan telah berubah secara drastis. Bahkan ia memainkan kecapi dengan gayanya sendiri. Hal ini mengejutkan Perifei. Gerakan tangannya telah berubah. Awalnya sepertinya dia meniru gayaku, tetapi tiba-tiba dia mulai menggunakan gayanya sendiri. Apa artinya? Apakah benar-benar ini pertama kalinya dia memainkan kecapi? Tapi itu tidak mungkin. Beberapa menit kemudian, setelah memainkan nada terakhir dalam lagu itu, Yuan berhenti menggerakkan tangannya dan menoleh ke arah Perifei sebelum berkata, "Bagaimana menurutmu? Meskipun agak kasar, aku berhasil memainkan lagu ini dengan benar." "Kasar? Kau menyebut penampilan itu kasar?" Baik Cubo maupun Perifei menangis dalam hati setelah mendengar kata-katanya. Perifei menatap Yuan dengan kerutan dalam di wajahnya. Dan setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, "Mainkan lagi." "Permisi?" Yuan mengangkat alisnya. "Saya bilang mainkan lagi. Anda bilang saya punya beberapa kekurangan dalam penampilan saya, kan? Nah, Anda akan memainkan setiap lagu yang saya mainkan dengan salah untuk saya." Aku tidak keberatan, tapi waktuku di pavilion naga sudah habis," kata Yuan. Terutama karena dia juga ingin memainkan kecapi sedikit lebih lama setelah mengetahui betapa menghibur alat musik itu. Perifei kemudian menoleh ke arah Cubo sebelum berbicara.
Aku akan membayar waktu tambahan yang dia habiskan. Iya, kakak pembimbing senior. Chubo mengangguk gugup. Kau bisa tinggal di sini selama yang diperlukan sekarang, kata Perifei setelah kembali menatap Yuan. Yuan mengangguk dan melanjutkan memainkan zither beberapa saat kemudian. Memainkan lagu yang sama sekali berbeda kali ini. Ting! Ini lagu asli saya. Angsa Fereng terbang di atas langit. Mari kita lihat apakah dia bisa memainkannya dengan benar. Perifei kemudian menatap Yuan dengan tatapan tajam tanpa berkedip. Seolah-olah dia tidak ingin melewatkan gerakan sekecil apapun darinya. Namun, semakin lama ia mendengarkan Yuan bermain, semakin Perifei mengagumi keterampilan Yuan, terutama gerakan tangannya. Bahkan merasa sedikit gelisah, karena Yuan memainkan lagu ciptaannya sendiri lebih baik daripada dirinya. Adapun Yuan, semakin sering ia memainkan zither, semakin nyaman ia dengan instrumen itu. Dan ia bahkan mulai memainkan zither dengan mata tertutup di tengah lagu ketiga. Ting! Begitu Yuan mulai memainkan lagu keempatnya, Perifei duduk di sebelahnya dan menutup matanya, sepenuhnya menikmati permainan kecapi Yuan. Dengan sangat cepat, Perifei mendapatkan dirinya sepenuhnya larut dalam penampilan Yuan, merasa seolah setiap nada musik yang dimainkan Yuan sedang memijat tubuh dan pikirannya. Para tamu lain di Pavilion Naga juga merasakan hal yang sama, dan sebagian besar dari mereka bahkan berhenti makan untuk sepenuhnya fokus pada musik. Apakah Perifei telah mencapai level baru dalam memainkan kecapi? Aku sudah sering mendengarkan permainan kecapinya sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini. Iya, aku bisa merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhku hanya dengan mendengarkan musik ini. Aku tidak keberatan menghabiskan semua poin kontribusiku jika aku bisa mendengarkan ini sedikit lebih lama. Sekitar 1 jam kemudian, Yuan menyelesaikan lagu ketujuh dan terakhirnya. Aku sudah selesai. Yuan menoleh ke arah Perifei dan berkata kepadanya setelah itu. Namun, tidak ada respon dari Perifei yang duduk di sampingnya dengan mata masih terpejam, seolah-olah tertidur. Yuan tidak ingin mengganggu suasana tenang wanita itu. Jadi dia berdiri dan berjalan pergi dengan tenang. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkannya begitu saja? Tanya Chubo kepada Yuan dengan suara gugup ketika ia menyadari bahwa Yuan akan pergi. Ya, ada urusan yang harus saya selesaikan, jawab Yuan. Lalu ia berkata, makanannya enak sekali. Saya pasti akan kembali lagi jika ada waktu. Setelah Yuan meninggalkan Pavilion Naga, Chubo tetap berdiri di tempat yang sama dan dengan sabar menunggu Perifei membuka matanya kembali. Namun, tanpa sepengetahuan Chubo, Perifei sebenarnya sedang mengalami pencerahan pada saat itu juga, setelah mendengarkan Yuan memainkan kecapi. Itulah sebabnya dia tetap diam bahkan berjam-jam kemudian. Saat Perifei membuka matanya kembali, Yuan sudah lama pergi. Tak sangka, aku bisa mengalami pencerahan dari penampilan murid istana luar itu. Siapakah pemuda ini? Perifei tanya-tanya dalam hatinya setelah tersadar dari pencerahannya, merasa seolah pemahamannya tentang kecapi meningkat 1 tingkat. Kemana murid itu pergi? Tanya Perifei kepada Chubo dengan ekspresi tercengang ketika menyadari bahwa Yuan telah menghilang. Murid itu sudah pergi, 6 jam yang lalu, jawab Chubo dengan punggungnya berkeringat. Apa? Dia benar-benar menghilang tanpa sepatah kata dan Anda membiarkannya begitu saja? Perifei membanting meja dengan telapak tangannya, menyebabkan meja itu bergetar. Maafkan saya, kakak senior. Saya kira Anda tidak keberatan, dan saya tidak berani membiarkannya tinggal terlalu lama. Chubo segera meminta maaf. Siapa nama murid itu lagi? Tanya Perifei dengan dahinya berkenyit. Murid Yuan. Murid Yuan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Latar belakangnya? Apapun itu? Tanya Perifei kepada Chubo. Tidak. Chubo segera menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kunjungan pertamanya ke Pavilion Naga, dan bahwa dia adalah murid baru. Pertama kali di Pavilion Naga? Jadi dia mendengarkan laguku pertama kalinya hari ini, dan ia tah bagaimana berhasil memainkannya dengan sangat perfect. Rahang Perifei tercengang ketika menyadari situasi sebenarnya. Murid Yuan. Murid Yuan. Siapakah kau sebenarnya? Perifei menatap kecapi di atas meja, yang memiliki aura kesepian, seolah-olah kecapi itu juga sedih karena Yuan meninggalkannya.
Sementara itu, Yuan sedang dalam perjalanan menuju menara ikan emas melompat gerbang naga. Aku akhirnya tinggal di pavilion naga lebih lama dari yang aku rencanakan. Semoga aku tidak dimarahi karena tiba-tiba menghilang setelah mendaftarkan untuk tantangan ini. Gumam Yuan kepada dirinya sendiri, sambil berjalan cepat kembali ke menara ikan emas melompat gerbang naga, setelah meninggalkan pavilion naga. Dengan diam-diam berharap Min Li masih berada di dalam menara. Apa-apaan ini? Ketika Yuan kembali ke menara, dia terkejut dengan kemajuan yang telah dicapai Min Li selama 3 jam dia menghilang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Min Li baru berada di lantai 43. Butuh lebih dari 3 jam untuk dia naik lebih dari 10 lantai. Berapa lama lagi tantangan ini akan berlangsung? Yuan menangis dalam hatinya. Setelah berdiri di sana beberapa saat lagi, Yuan mendekati salah satu murid di dekatnya sebelum bertanya kepadanya. "Permisi sesama murid. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk keluar dari menara?" Murid itu menatap Yuan sebelum berbicara. "Yah, tergantung sejauh mana mereka mendaki. Biasanya beberapa orang akan keluar setelah beberapa jam. Namun karena ini adalah perimin yang kita bicarakan, mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi baru dia keluar." Beberapa hari? Mata Yuan terbelah terkejut setelah mendengar ini, karena dia benar-benar tidak menyangka akan memakan waktu sebentar lagi. Murid itu mengangguk dan berkata, beberapa murid bahkan tinggal di dalam menara selama 1 minggu penuh, karena mereka menghabiskan 15 menit untuk beristirahat di setiap lantai setelah mengalahkannya. Seandainya aku tahu akan memakan waktu selama ini, aku pasti akan tinggal di pavilion naga untuk memainkan kecapi lebih lama. Yuan menghela napas dalam hati. Ya, sudahlah. Kurasa aku akan berlatih di dunia nyata sambil menunggu murid Min keluar. Dengan pemikiran itu, Yuan keluar dari permainan dan mulai berlatih di dunia nyata. Sementara itu, kabar tentang terobosan Perifei menyebar ke seluruh sekte seperti api, menyebabkan pavilion naga dibanjiri tamu selama beberapa hari berikutnya, karena semua orang ingin mendengarkan permainan kecapi Perifei. Namun, yang mengecewakan para murid, Perifei berhenti datang ke pavilion naga selama seminggu penuh setelah terobosan yang dialaminya, padahal biasanya ia datang 2 kali seminggu. Adapun apa yang dilakukan Perifei selama waktu ini, dia berkeliling sekte mencari informasi tentang murid pengadilan luar baru bernama Yuan. Tetapi sayangnya, tidak peduli seberapa banyak dia mencari atau berapa banyak tetua sekte yang dia tanyakan, tidak satupun dari mereka yang tampaknya mengenal murid bernama Yuan. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengenalnya? Jika dia bisa makan di pavilion naga, pasti dia seseorang dengan latar belakang penting. Terlebih lagi, murid yang melayaninya mengatakan bahwa dia memiliki tanda pengenal emas. Perifei menghela napas, merasa sedih karena dia tidak bisa mengetahui apapun tentang Yuan. "Ada apa, murid Fei?" Sesosok dewasa tiba-tiba mendekati Perifei dari belakang dan bertanya padanya. Perifei menoleh dan melihat tetuasan berdiri di belakangnya. Murid memberi salam kepada guru San. Perifei menyambutnya. Tetuasan mengangguk dan melanjutkan. "Sepertinya kau banyak pikiran. Mungkin aku bisa membantumu." "Apakah kau mengenal seorang murid bernama Yuan?" tanya Perifei padanya. "Aku sudah bertanya kepada beberapa tetua sekte, tetapi tampaknya tidak satupun dari mereka yang mengenal murid dari istana luar ini." Yuan? Tetuasan menatap Perifei dengan mata terbelalak. "Bagaimana Yuan bisa menarik perhatian seorang murid inti? Bisakah kau ceritakan sedikit lebih banyak? Mengapa kau ribet-ribet mengurus murid pengadilan luar?" tanya tetuasan beberapa saat kemudian, berpura-pura seolah-olah dia tidak mengenal Yuan dan dia penasaran dengan hubungan muridnya dengan Yuan. Nah, ini terjadi di pavilion naga belum lama ini. Perifei kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi di pavilion naga kepada tetuasan. Dia berbicara tentang karakteristik Yuan, latar belakang yang tampaknya tidak terduga, dan keterampilan bermain kecapi memanaunya yang luar biasa yang telah membantunya mencapai pencerahan. Tetuasan mendengarkan Perifei dengan mulut ternganga, karena dia tidak pernah membayangkan hal semacam itu bisa terjadi di antara mereka berdua. Yuan bukan hanya ahli kultivasi, tetapi juga jenius dalam memainkan kecapi.
Dan bayangkan, murid Fei, seorang murid inti akan menerima pencerahan hanya dengan mendengarkan musik kecapinya. Sosok seperti apakah dia sebenarnya? Tetua San bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana menurut Anda, Guru San? Apakah Anda mengenal murid ini? Tanya Perivelati setelah itu. Senyum lebar terukir di wajah Tetua San, dan dia berkata, siapa tahu, mungkin aku tahu, mungkin juga tidak. Jika murid pengadilan luar ini sehebat yang kau deskripsikan, kau pasti akan bertemu lagi dengannya di masa depan. Lagi pula saat ini aku sangat sibuk menjalankan tugas untuk ketua sekte. Aku akan bicara denganmu lagi, murid Fei. Dan tanpa memberi Perifei kesempatan untuk menjawab, Tetua San menghilang dari tempat itu membuat Perifei tercengang. Jadi Tetua San mengenal murid istana luar ini, tetapi mengapa dia tidak memberitahuku apapun dan sengaja menyembunyikan identitasnya? Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Tidak, aku harus tahu lebih banyak. Gumam Perifei dengan suara tegas, karena dia takut tidak bisa tidur nyenyak jika rasa ingin tahunya tentang latar belakang misterius Yuan tidak terjawab. Sementara itu, setelah berlatih selama 2 hari berturut-turut di dunia nyata, Yuan kembali ke dunia kultivasi untuk melihat di mana Min Li berada terkait menaranya. 76 lantai, gumam Yuan setelah melihat cahaya keemasan datang dari lantai 75, yang menandakan bahwa Min Li telah melewati lantai itu. Lihat, Perimin berhasil. Dia benar-benar berhasil melewati 75 lantai di menara ikan kayup melompati gerbang naga, dan dia masih seorang murid spirit. Hahaha, aku sangat senang karena aku rela meninggalkan segala sesuatu yang sedang aku lakukan untuk datang ke sini dan menyaksikan acara besar ini. Seperti yang diduga, dari Perimin, bakatnya tidak terbantahkan. Dia pasti akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Para murid di sana merayakan pencapaian Min Li seolah-olah itu adalah pencapaian mereka sendiri. 1 jam setelah Min Li mencapai lantai 75, cahaya keemasan memancar dari lantai 77, yang menandakan bahwa dia juga telah melewati lantai itu. Wow, 77 lantai dalam percobaan pertamanya, sesuai yang diharapkan dari Perimin. Dia telah memperingati pertama. Perimin sekarang adalah murid dengan peringkat tertinggi di antara semua murid pengadilan luar. Aku merasa gila bagaimana dia memutuskan untuk menantang menara ikan kayup melompati gerbang naga baru 2 hari setelah dia menjadi murid. Hanya seseorang dari salah satu keturunan 7 keluarga warisan yang berani bersikap begitu berani dan percaya diri. Namun para murid itu tidak menyadari bahwa alasan Min Li menantang menara itu bukanlah karena menara itu sendiri, melainkan karena seorang murid dari istana luar. Terlebih lagi, murid istana luar itu telah pergi di tengah-tengah tantangannya untuk makan dan memainkan kecapi. Jika Min Li tahu bahwa Yuan begitu tak cuek terhadap penampilannya, itu pasti akan sangat merugikan kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar setengah jam kemudian, lantai 78 bersinar terang. Namun warnanya bukan keemasan seperti yang diharapkan semua orang, melainkan merah terang. Oh tidak, Perimin tidak bisa melewati lantai 78. Semua murid di sana mengeluarkan suara sedih setelah melihat cahaya merah itu. Apakah ini berarti dia akhirnya selesai? Yuan berpikir dalam hati. Beberapa menit kemudian, pintu menara terbuka dan Min Li perlahan berjalan keluar dengan rambut acak-acakan dan pakaian kusuh, tampak sangat mirip dengan murid yang telah menantang menara itu sebelumnya. Ketika murid di sana melihat penampilan yang kusuh itu, mereka segera mendekatinya dengan membawa obat-obatan dan pil healing di tangan mereka. Selamat atas keberhasilanmu melewati lantai 77 dan meraih peringkat 1. Perimin, kamu sekarang dijamin akan menjadi murid inti begitu tingkat kultivasimu mencapai ranah prajurit spirit. Kamu bisa mendapatkan pil healing berkualitas tinggi ini, Perimin. Pil ini akan langsung menyembuhkan semua lukamu dan memulihkan energi spiritualmu. Apakah kau mau air, Perimin? Kebetulan aku punya air di sini. Beri aku waktu istirahat. Min Li tiba-tiba berteriak, menyebabkan para murid di sekitarnya berhamburan menjauh setelah menatapnya selama kurang lebih 2 detik. Setelah akhirnya ia memiliki sedikit ruang untuk bernafas, Min Li mengambil pil putih dari cincin spasialnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum meminum air. Beberapa saat kemudian, luka-luka kecil di wajah dan anggota tubuhnya mulai menghilang, dan bahkan pernafasannya pun berangsur-angsur kembali tenang. Setelah pulih sempurna,
Min Li mencari seseorang di antara kerumunan. Begitu melihat wajah Yuan, senyum bangga muncul di wajahnya. "Mari kita lihat apakah kau bisa mengalahkanku dan berapa lama waktu yang kau butuhkan," gumamnya dalam hati. Melihat Min Li tersenyum padanya, Yuan berpikir dalam hati, "Sekarang seharusnya giliran saya untuk menantang menara itu kan? Lagi pula saya sudah mendaftarkan nama saya setelah murid Min." Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memasuki menara saat semua orang masih fokus pada Min Li, menyelinap ke dalam menara tanpa menarik perhatian siapapun, kecuali Min Li yang terus menatapnya sepanjang waktu. Apa ada yang baru saja masuk ke menara ikan emas melompati gerbang naga? Siapa itu? Salah satu murid di sana tiba-tiba berkata ketika dia menyadari pintu tertutup di belakangnya. "Siapa peduli? Jujur saja, aku hanya datang ke sini untuk Primin dan bukan untuk orang lain." "Dia masuk ke dalam," pikir Min Li dalam hati setelah melihat Yuan memasuki menara. "Bagaimana kalau kita merayakannya di pavilion naga, Primin? Tentu saja aku yang traktir." Beberapa murid pengadilan dalam yang tampan mendekati Min Li dan menawarkan makanan gratis di pavilion naga. Namun Min Li bahkan tidak repot-repot melirik mereka dan berkata, "Tidak, terima kasih, saya sedang sibuk sekarang." "Sibuk, katamu?" Para murid di halaman dalam terkanjang-kanjang mendengar jawabannya. Selain berdiri di sana dan menatap menara, dia sama sekali tidak terlihat sibuk. Sementara itu, di dalam menara, Yuan baru saja tiba di lantai pertama yang lebih luas dari yang terlihat dari luar, menyerupai dojo kosong. "Selamat datang di menara ikan emas melompati gerbang naga." Sebuah notifikasi muncul di hadapan Yuan setelah beberapa saat dia memasuki menara. Menginisialisasi evaluasi karakter. Evaluasi karakter selesai. Tingkat kesulitan menara telah disesuaikan menjadi naga. Naga? Yuan mengangkat alisnya ketika melihat tingkat kesulitannya. Dia bertanya-tanya seberapa sulit naga itu, berapa banyak kesulitan dalam tantangan ini, dan kesulitan apa yang harus dihadapi Min Li. Beberapa saat kemudian, daftar peraturan muncul di hadapan Yuan. Tingkat kesulitan naga. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk melewati setiap lantai. Jika tidak, peserta akan otomatis gagal. Peserta tantangan hanya memiliki waktu istirahat 15 menit setiap 10 lantai. Hewan ajaib akan dimulai dari prajurit roh tingkat 1. Hewan ajaib adalah materi pembelajaran tambahan. Hewan ajaib memiliki kekuatan luar biasa. Hewan ajaib akan memiliki peningkatan kekuatan, kecepatan dan pertahanan yang signifikan. Seekor binatang ajaib yang kuat akan muncul setiap 10 lantai. Semua obat-obatan, pil dan sumber daya yang mempengaruhi tubuh atau kultivasi penantang akan dibatasi. Beberapa saat kemudian, Yuan bisa merasakan auranya yang tertahan kembali normal, karena kemungkinan menara itu telah menyegel pil penyembunyian. Bukan berarti hal itu mempengaruhi Yuan sama sekali, karena kultivasinya tidak berubah. Sidang akan dimulai dalam 30 detik. Dalam 30 detik itu, Yuan mempersiapkan diri dengan mengambil kedua senjata jiwanya, menggunakan Empyrean Overlord dengan tangannya, dan kemudian mengendalikan jurang berbintang dengan teknik pisau terbang, sehingga dia bisa menggunakan kedua senjata jiwa itu. Setelah 30 detik berlalu, seekor makhluk ajaib meriki kera tiba-tiba muncul di tengah dan meraung, memancarkan aura yang setara dengan seorang kultivator di alam prajurit roh tingkat 1. Namun Yuan bahkan tidak bergeming sedikit pun dari tekanan yang dipancarkannya, dan segera mengendalikan jurang berbintangnya untuk menyerang makhluk ajaib itu, seolah-olah itu adalah boneka latihan. Sebuah lubang mengamping di halaman kepala makhluk ajaib itu terlihat saat jurang berbintangnya merobek lubang bersih di wajahnya dengan mudah, menyelesaikan jelas pertama dalam kurang dari 3 detik.